Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk di bulan Juli ini Tuhan antarkan kita tidak terasa di pertengahan tahun 2022. Dan ini semua akan anugerah Tuhan pastinya. Dan kita patut syukuri dan kita isi dengan hal-hal yang membangun hubungan kita makin dekat dengan Tuhan. Dan juga makin erat dekat juga dengan saudara seiman kita. Amin saudara. Dan biarlah dalam peribadatan kita hal itu kita rasakan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Baik Bapak Ibu, saya mengajak kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami bisa bersama-sama kembali memuji Tuhan dan kami beribadah. Kami tahu bahwa ini adalah sebagai wujud cinta kami, kasih kami, wujud bahwa kami menyatakan sebagai pribadi-pribadi miliknya Kristus yang sudah Tuhan Yesus tebus. Sehingga kami hanya layak memberikan pujian sembah kami hanya kepada Allah yang sudah menyelamatkan kami di dalam Kristus Yesus. Dan oleh karena itu Tuhan kami rindu, biarlah kiranya Engkau memberkati kami, bukan saja kami merasakan Tuhan mengasihi kehidupan kami melewat puji-pujian yang kami naikkan. Tetapi ketika kami membaca firman, kami juga rindu sekali Allah berbicara kepada kami semuanya. Sehingga peribadatan yang kami lakukan, baik kami yang di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di tempat masing-masing di rumah, Engkau memberkati kami dengan berkat yang sama Tuhan. Karena kami percaya Roh Kudus yang ada dalam hidup, dalam diri setiap orang percaya. Ada roh yang sama yang akan memberikan penjelasan kepada kami sesuai dengan pergumulan kami masing-masing. Pakai hamba-Mu yang lemah, yang tidak berdaya ini, yang punya banyak kekurangan, biarlah Kau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Kristus saja. Sehingga apa yang kami dengarkan hari ini adalah dari Tuhan yang mengoreksi kami, yang membangunkan kami, yang memperbaiki setiap hidup kami sebagaimana mestinya sesuai dengan kehendak Allah. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini saya mengajak kita membuka Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-12 Saudara. Amsal pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-12. Mari kita perhatikan Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-12. Satu ayat saja. Saya akan mengajak kita memperhatikan ayat ini. Demikian firman Tuhan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Sekali lagi mari sama-sama, baik yang di gereja maupun yang di rumah boleh mengikuti bareng-bareng kita membaca ya. 1, 2, ya. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kiranya ayat yang pendek ini bisa kita hafal ya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan ya. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ya, dalam kebaktian 1 dan 2 ini saya akan bawakan bicara tentang pertengkaran. Nanti dalam KO 3 bicara tentang dustanya saudara ya. Baik Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya awali dengan sebuah kisah. 2 orang kakak beradik, mereka tinggal di desa saudara ya. Mereka tinggal di desa dan kehidupan mereka sesungguhnya kehidupan yang aman nyaman saudara. Tapi entah kenapa saudara yang kasih Tuhan, mereka terjebak dalam sebuah pertengkaran yang serius. Dan hal ini adalah kali pertama mereka bertengkar dan sangat hebat sekali. Padahal kalau dihitung kebersamaan mereka sudah 40 tahun mereka bersama-sama hidup berdampingan, ya, saling membantu meminjamkan peralatan pertanian, saling membantu bagaimana membangun usaha perdagangan mereka tanpa ada hambatan, saudara. Namun kerjasama yang akrab itu retak. Dimulai dari kesalahpahaman yang sepele saja. Kemudian berubah menjadi perbedaan pendapat yang besar. Dan akhirnya perbedaan pendapat yang besar itu keluarlah, meledaklah caci maki satu dengan yang lainnya.
Dan beberapa minggu berlalu, mereka saling berdiam diri dan tidak bertegur sapa setelah pertengkaran yang hebat itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam diri kita manusia yang berdosa ini saudara, terdapat satu sifat yang tidak mudah kita mengerti dengan akal sehat kita. Benci dan kasih ini adalah dua sifat yang ada di dalam diri manusia yang berdosa. Dan kita tahu benci dan kasih ini adalah dua sifat yang saling bertolak belakang saudara. Kalau kita melihat menelusuri ke belakang tentang manusia, maka memang setelah manusia itu jatuh di dalam dosa, hidup manusia itu tidak jauh dari yang namanya konflik dan namanya pertentangan. Karena pada diri kita manusia yang berdosa itu telah terjadi ketidaksesuaian apa yang kau dan saya pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita mau kehendaki saudara. Terjadi ketidaksesuaian, terjadi satu pertentangan, terjadi sesuatu yang enggak match. Kita katakan, mengapa aku memikirkan hal ini tetapi perasaanku lain. Saudara pernah mengalami hal itu? Apa yang kita pikirkan tetapi perasaan kita sesuatu yang berbeda. Bahkan ada kalanya itu makin meresahkan kita. Saudara, mengapa konflik itu bisa terjadi saudara? Mengapa konflik itu bisa terjadi? Mengapa bisa ada yang namanya pertengkaran saudara? Saudara dikasih Tuhan, Amsal memberikan jawab demikian. Karena dalam hati manusia yang berdosa itu ada kebencian. Saudara, kebencian menimbulkan pertengkaran kata Amsal. Saudara, apa itu kebencian? Kebencian adalah perasaan yang terluka ataupun sakit hati yang tidak terselesaikan dengan baik. Dan perasaan yang terluka ataupun sakit ini disimpan di dalam hati manusia. Dan kalau terlalu lama disimpan dan tidak diselesaikan, maka itu membentuk yang namanya perasaan benci di dalam diri masing-masing manusia. Ketika kebencian itu menguasai pikiran kita, bahkan menguasai hati kita, maka satu saat maka kebencian itu akan meletup keluar dalam wujud perkataan dan perbuatannya. Saudara, di dalam kitab Amsal yang kita baca ini saudara, di bagian ini kita menemukan bahwa kata kebencian itu adalah satu kata yang sangat menarik saudara. Dia memakai kata sinah saudara. Sinah itu artinya adalah perasaan benci yang sangat kuat. Ini digunakan untuk menyatakan kebencian yang dirasakan oleh manusia yang satu kepada sesamanya. Dan kebencian ini sangat kuat, bahkan bisa mengarahkan manusia itu sendiri mengarah kepada yang namanya pembunuhan. Tapi saya mau katakan, tidak selalu juga perasaan yang sedemikian hebat itu akhirnya seperti demikian saudara. Akan tetapi manifestasinya biasanya muncul dalam bentuk yang lain yang kita sering tahu dan kita dengar bicara tentang yang namanya pertikaian ataupun konflik. Dan konflik ini merusak relasi satu dengan yang lainnya. Saudara, inilah mengapa Amsal berkata, kebencian itu mungkin saudara yang kasih Tuhan dimulai dari mana? Dari sebuah perasaan. Tetapi segera maka kebencian itu akan membawa kita kepada pertengkaran. Saudara yang kasih Tuhan, saya mengutip perkataan seorang penulis bernama Max Lucado saudara. Dia berkata demikian, konflik tak terhindarkan, tetapi pertengkaran adalah pilihan. Saudara, artinya apa saudara? Artinya bahwa tidak setiap konflik akan berujung kepada pertengkaran. Ada konflik yang berujung kepada pertengkaran, iya. Tetapi ada konflik yang membuat manusia itu makin mengenal sesamanya.
makin dalam mengenal teman yang lainnya. Saudara, yang menjadi pertanyaannya, apa yang membuat konflik itu berujung kepada pengenalan yang makin dalam terhadap sesamanya, atau sebaliknya konflik itu berujung kepada pertengkaran? Jawabannya adalah tergantung kepada pilihan sikap dari setiap manusia tersebut. Saudara dikasih Tuhan, yang pertama kita bisa melihat bahwa konflik yang disertai dengan sikap kebencian akan berakhir dengan pertengkaran. Saudara, di dalam Alkitab kita diingatkan kisah kakak beradik, yaitu Kain dan Habel, saudara. Saudara, ketika kita melihat kisah ini, Kain itu melihat bahwa korban persembahan Habel adiknya itu diterima, sedangkan korban persembahan dia itu ditolak. Maka kita mencatat di situ bagi kita, maka timbullah perasaan iri hati di dalam diri Kain, saudara. Dan ternyata perasaan itu terus bertumbuh, tersimpan di dalam hatinya, sehingga menimbulkan rasa kebencian yang berakibat sangat mengerikan. Apa yang dilakukan oleh Kain, saudara? Kain melampiaskan kebenciannya dengan membunuh Habel adiknya. Sudah tidak berhenti di situ. Alkitab juga mengkisahkan tentang keributan. Saudara-saudara Yusuf juga melakukan hal yang tidak baik terhadap dirinya. Kita tahu padahal Yusuf itu adalah saudara bersaudara atau saudara kandung. Dan bagaimana kisah tentang Yusuf itu oleh akibat iri hati kebencian saudara-saudara kandung Yusuf, mereka menjual Yusuf. Dan itu menunjukkan bagaimana betapa iri dan bencinya mereka melihat Yusuf. Makin hari sepertinya makin menyatakan dirinya lebih hebat dari saudara-saudaranya. Saudara, nggak berhenti di situ. Alkitab juga mengkisahkan kepada kita sebagai orang percaya tentang siapa, saudara? Tentang Saul yang membenci Daud. Saudara, dalam bagian tentang Saul membenci Daud, perasaan iri hati dan kecurigaan yang berlebihan terhadap Daud menimbulkan perasaan benci di dalam hatinya. Saudara, itulah yang menyebabkan akhirnya Saul itu mengarahkan segala macam cara untuk dapat membunuh atau mengenyahkan Daud. Saudara, kalau kita memperhatikan mengapa Allah memintakan untuk kisah-kisah ini dicatatkan, Kain dan Habel kakak beradik, Yusuf dan saudara-saudara kandungnya, Saul dan juga dengan Daud, saudara. Saya rasa ini adalah bisa dijadikan sebagai pengingat bagi manusia di muka bumi ini. Mengapa, saudara? Saya mau katakan demikian. Bukankah salah satu hal yang menjadi masalah dalam hubungan pernikahan di dalam keluarga adalah konflik-konflik yang berkepanjangan ataupun pertengkaran-pertengkaran yang tidak selesai. Banyak anak-anak yang tidak bahagia karena apa? Karena orang tuanya sering bertengkar. Banyak pasangan-pasangan tidak bahagia karena apa? Karena sedikit-sedikit bertengkar. Mau diskusi, bertengkar. Mau cerita, bertengkar. Duduk bareng, bertengkar. Saudara dikasih Tuhan tanpa mendiskreditkan saudara. Tapi kita menjumpai bagaimana Amsal mengamati kehidupan keluarga pada masa itu. Di dalam Amsal pasal yang ke-27, ayatnya yang ke-25, saudara dikasih Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Saudara, apa artinya firman ini, saudara? Apa artinya suka bertengkar dan bahkan serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan? Saudara, kurang lebih saya mau mengatakan firman Tuhan ini, Amsal mau berkata demikian. Orang itu gak berhenti-henti ngomong. Dan Amsal mengamati bahwa ada perempuan
yang udah marah, kalau sudah marah ngomongnya itu nggak berhenti. Nah, saya yakin di sini nggak ada yang begitu, saudara ya. Itu perempuan yang di sana-sana gitu, saudara ya. Ya, kalau sudah marah nggak bisa berhenti. Yang memberhentikan dia mungkin hal-hal yang lain. Inilah mengapa dalam pengamatan Amsal dilihat sedemikian. Bahkan diibaratkan bagaimana istri yang suka bertengkar itu seperti tiris yang gak berhenti. Artinya terus. Tidak habis-habisnya air itu berhenti. Dan saya membayangkan kalau sedemikian kondisinya, itu ibaratnya suami maupun anak-anaknya. Ibaratnya mereka tidur di sampingnya ada rel kereta api, saudara. Terus bunyi, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, konflik yang dipenuhi dengan kebencian akan berakhir dengan pertengkaran. Tetapi yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, Amsal memberitahukan kepada kita hal yang lain. Sikap yang lain. Sikap yang lain itu adalah dikatakan bahwa konflik yang dijalani dengan semangat kasih akan berujung pada pengenalan yang lebih mendalam. Saudara, Amsal berkata kasih itu menutupi segala pelanggaran. Kasih atau cinta yang dimaksud di sini adalah seperti cinta seorang laki-laki terhadap wanita. Atau juga bisa kata ini dipakai untuk cinta Tuhan terhadap umatnya. Dan ini adalah jenis cinta yang bisa dikatakan tanpa pamrih. Cinta yang mau memberi diri. Dan cinta ini dikatakan dia menyembunyikan segala pelanggaran. Seperti pakaian yang kita kenakan menutupi tubuh kita. Saudara dikasih Tuhan, kata menutupi ini dipakai secara metaforis di dalam Alkitab, berbicara tentang menutupi rasa malu manusia berdosa di hadapan Tuhan karena kesalahannya. Jadi bisa dikatakan, ketika dikatakan kasih menutupi segala pelanggaran, artinya bahwa kasih Allah itu menutupi segala pelanggaran pemberontakan manusia terhadap Allah. Saudara, umumnya manusia, saudara, kalau melihat ada pelanggaran, kalau melihat ada pemberontakan, yang muncul itu apa? Konflik dan pertengkaran, saudara. Saudara, belum lama ada viral, saudara ya. Seorang mahasiswi ditegur oleh polisi karena dia lawan arah, saudara. Masalahnya sepele. Tetapi ketika dia tidak menerima teguran itu, ada tindakan lebih yang dia lakukan. Akhirnya hukumannya lebih berat. Bukan lagi tilang, saudara. Tetapi hukuman yang lebih berat bisa terjadi ditimpakan kepada dia. Saudara dikasih Tuhan, kalau ada pelanggaran, kalau ada pemberontakan, umumnya manusia, kita akan terjadi konflik, kita akan bertengkar dengan dia. Tetapi mari kita melihat kasih yang Tuhan berikan bagi kita. Apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Kita melihat bagaimana kasih Allah itu, saudara. Inilah yang diinginkan oleh Allah. Ketika kita melihat pelanggaran, ketika kita melihat hal yang salah, Allah menginginkan kepada kita supaya kita menanggapinya dengan kasih. Bukan menanggapi dengan konflik dan pertengkaran. Dengan kasih. Supaya apa? Supaya hubungan itu tetap terberkati oleh Allah. Ini seperti bagaimana Allah dengan saudara dan saya. Kita sebagai manusia yang berdosa. Kita yang memilih memberontak terhadap Allah. Kita yang memilih untuk tidak taat kepada Allah. Tapi apa yang dilakukan oleh Allah, saudara? Allah memilih tidak langsung menghukum saudara dan saya. Tetapi kasih Allah dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Pada waktu kita berdosa. Pada waktu kita masih seteru. Pada waktu kita masih salah. Di situ Allah memanifestasikan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Dia menerima kita. Dia tidak menghukum kita. Melainkan
dia memberikan dirinya mati di atas kayu salib. Supaya apa saudara? Supaya cinta kasihnya yang mengampuni itu dapat dirasakan, dialami orang berdosa. Saudara dikasih Tuhan, inilah kita bisa lihat tentang kasih Allah. Kasih Allah menutupi segala pelanggaran. Kasih karunia Allah membawa keselamatan bagi manusia berdosa. Saudara, saya lanjutkan ilustrasi kisah saya tadi di pendahuluan. Saudara, satu pagi datanglah seorang mengetuk pintu rumah sang kakak. Di depan pintu itu berdiri seorang pria membawa kotak perkakas tukang kayu. Dia berkata demikian, "Maaf Tuhan, sebenarnya saya mencari pekerjaan. Barangkali Tuhan berkenan memberikan beberapa pekerjaan untuk saya selesaikan." Lalu saudaranya itu berkata, "Oh ya, saya punya sebuah pekerjaan untukmu. Begini, kamu lihat ladang pertanian di seberang sungai sana. Itu adalah rumah tetanggaku." Bukan tetangga. "Itu adalah rumah saudaraku," kata dia. "Itu rumah adikku. Minggu lalu dia mengeruk bendungan dengan bulldozer, lalu mengalirkan airnya ke tengah padang rumput sehingga menjadi sungai yang memisahkan tanah kami, aku dan dia." Begini, saya mau kasih pekerjaan bagimu. Saya rasa perbuatan adikku itu mau ngeledek saya, mau mengejek saya, tapi aku membalasnya dengan setimpal. Kau harus bantu saya. Aku meminta kamu melihat di situ ada gundukan kayu. Aku ingin kamu buat pagar setinggi 10 meter untukku. Supaya aku gak perlu lihat lagi dia. Aku gak mau lihat dia lagi. Pokoknya aku mau melupakan dia. Titik. Maka tukang kayu itu berkata sama dia, "Oke Tuhan, saya mengerti. Tapi tolong belikan saya paku dan peralatan. Akan saya kerjakan sesuatu yang bisa membuat Tuhan merasa senang." Demikian kata tukang kayu itu. Saudara, kemudian sang kakak ini pergi ke kota. Dia pergi berbelanja berbagai kebutuhan dan menyiapkan untuk si tukang kayu. Lalu setelah itu dia meninggalkan si tukang kayu itu bekerja sendirian. Saudara, sepanjang hari si tukang kayu kerja terus. Dia mulai mengukur, dia mulai menggergaji, dia mulai memaku. Dari sore hari ketika sang kakak petani itu kembali, tukang kayu itu baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, ketika sang kakak itu datang melihat, dia kaget. "Hah? Kok begini? Kok begini hasilnya? Apa yang kamu kerjakan gak sesuai dengan yang saya minta. Sama sekali tidak ada pagar kayunya. Bagaimana ini?" Saudara tahu apa yang dia bangun si tukang kayu ini? Yang dia bangun adalah jembatan yang melintasi sungai yang menghubungkan ladang pertaniannya dengan ladang pertanian adiknya. Saudara, ternyata setelah selesai dibangun dan dia berdiri di ujung jembatan itu bersama sang tukang kayu, ternyata di ujung sana terlihat oleh sang adik. Lalu dia bergegas berjalan menaiki jembatan itu dengan kedua tangannya yang terbuka lebar. Dan dia berkata, "Kakakku, kau sungguh baik hati mau membuat jembatan ini. Padahal saudara, sikap dan ucapanku sudah menyakitkanmu. Maaf ya kakak, maaf ya kakak." Saudara, dua bersaudara itu bertemu di tengah-tengah jembatan. Mereka saling berjabat tangan, mereka berpelukan. Melihat itu sang tukang kayu pun membenahi perkakasnya. Lalu dia bergegas pergi.
Saudara, Tuhan selalu menginginkan kita bersama di dalam damai sejahtera. Tuhan selalu menginginkan supaya kita mengalami yang namanya persatuan. Bagaimana mempersatukan hati kita. Tuhan selalu menginginkan supaya kita bisa mengasihi saudara-saudara kita. Mengapa saudara? Karena Tuhan adalah sahabat yang setia bagi kita. Dia adalah penolong bagi kita. Mestinya kita mengingat apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Saudara, mengutip sebuah kalimat, ada orang yang menuliskan di media, dia berkata begini, mari sadarkan pada diri kita bahwa kita ini dilahirkan dengan dua mata, saudara. Kenapa saudara dengan dua mata dan ada di depan? Supaya kita bisa melihat apa yang ada di depan, saudara. Kita ini dilahirkan dengan dua telinga, satu ada di kiri, satu ada di kanan. Untuk apa saudara? Supaya di sisi yang satu kita bisa mau dan mendengar, dan di sisi yang lainnya kita memakainya untuk apa? Untuk menangkap yang namanya pujian, kritikan, dan bahkan juga mendengar yang namanya hal-hal yang salah maupun yang benar. Saudara, kita dilahirkan dengan otak yang tersembunyi di dalam kepala kita ini, saudara. Sehingga bagaimanapun miskinnya kita, tidak adanya kekayaan yang berlimpah yang kita miliki. Tapi saya mau katakan bagi kita, tidak ada seorang pun yang dapat mencuri otak kita yang jauh lebih berharga daripada harta materi yang kita miliki. Saudara, kita dilahirkan dengan dua mata, dengan dua telinga, tapi cukup dengan satu mulut. Kenapa saudara? Karena mulut adalah senjata yang tajam, yang dapat melukai, yang dapat memfitnah, yang dapat mendustai, bahkan dapat membunuh. Lebih baik sedikit berbicara tapi banyak mendengar dan kita melihat. Saudara, kita dilahirkan dengan satu hati. Yang mengingatkan apa saudara? Mengingatkan supaya kita menghargai dan bahkan memberi hati kita, cinta kita, kasih kita dari dalam lubuk hati kita bagi Allah dan bagi sesama kita. Biarlah cinta Allah yang besar kepada kita di dalam Kristus Yesus yang diberikan bagi saudara saya, cinta itu menutupi semua pelanggaran. Cinta itu memberikan pengampunan. Cinta itu menyatakan kasih. Cinta itu meresponi setiap hal dengan lemah lembut. Sehingga dengan demikian tantangan di dalam persekutuan tentang pertengkaran itu dapat kita waspadai. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati studi kita. Saudara, dimanapun kita berada, yang namanya konflik dan pertengkaran itu peluangnya besar terjadi. Tetapi biarlah kita menyatakan kasih di atas semuanya itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami tahu persis Tuhan siapa Engkau Allah yang kami sembah. Kami yakin dan percaya juga ya Tuhan, Engkau mengenal siapa diri kami. Kami lemah, kami punya banyak ruang-ruang di dalam hati kami, dalam hidup kami yang mungkin saja belum terselesaikan dengan baik. Dan itu menjadi celah kami menjadi manusia-manusia yang bisa melukai orang. Yang dimana luka itu bisa menjadi bertumbuh ketika tidak diselesaikan, menimbulkan kebencian. Dan kebencian itu menimbulkan pertengkaran.
Bantulah kami Tuhan. Setiap kami punya relasi. Di dalam keluarga suami istri. Orang tua, anak-anak ataupun orang tua. Dalam keluarga besar, mertua, menantu. Opa, oma dengan cucu-cucunya. Di dalam kami bekerja. Ada pimpinan, ada karyawan. Ada tuan, ada hamba. Dimanapun kami berada, setidak-tidaknya kami memiliki relasi hubungan dengan orang-orang ini. Bantulah kami Tuhan, bahwa di sekitar kami banyak faktor yang bisa memicu diri kami untuk kami bisa meresponi yang salah, tapi juga kami bisa meresponi yang benar. Bantulah supaya kami meresponi segala konflik yang ada dengan kasih. Sehingga kami dijauhkan dari yang namanya pertengkaran. Bantulah ya Tuhan supaya kondisi kehidupan keluarga kami mengalami pemulihan. Jikalau kami mengalami kondisi-kondisi yang sedemikian dan telah mengganggu anak-anak kami, tolonglah kami Tuhan. Supaya kami bisa menyehatkan keluarga kami. Bahkan menyehatkan anak-anak yang Kau karuniakan bagi kami. Kami serahkan firman-Mu ini. Hamba-Mu berhenti bicara. Tapi biarlah Roh Kudus Tuhan meneruskannya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.